Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak Indonesia, berjumpa lagi dengan Bu Hanin dalam pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Mari kita awali perjumpaan kali ini dengan sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, jika berbicara tentang persuasif, tentunya kita pernah terbujuk atau membujuk orang lain melakukan sesuatu. Seperti halnya ketika kita berada di pusat perbelanjaan, tentunya kita pernah terbujuk untuk membeli sesuatu karena ucapan si penjualnya. Nah, kali ini kita akan memahami struktur dan kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks persuasif. Baik anak-anak, kali ini kita belajar menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasif. Perhatikan sejenak KD 3.14. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah menelaah struktur teks persuasi dan menelaah kebahasaan teks persuasi. Struktur teks persuasi terdiri atas 4 bagian. Pertama, pengenalan isu, yakni berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan. Bagian kedua, rangkaian argumen, yakni berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini, dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen itu. Pada bagian ketiga, terdapat pernyataan ajakan, yakni sebagai inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Pernyataan itu mungkin disampaikan secara tersurat ataupun tersirat. Dan bagian terakhir adalah penegasan kembali. Penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya yang biasanya ditandai oleh ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, atau oleh karena itu. Baik anak-anak, kita belajar menelaah strukturnya dari teks persuasi berikut ini. Perhatikan, ada 2 paragraf dari teks persuasi di depan kalian. Paragraf pertama merupakan pengenalan isu. Mengapa pengenalan isu? Karena di dalam paragraf ini terdapat kalimat-kalimat yang menyatakan pengantar mengenai isu yang akan dibahas di dalam teks persuasi ini. Isu yang dibahas dalam teks persuasi ini adalah penyakit malaria. Baik, pada paragraf kedua merupakan rangkaian argumen. Mengapa rangkaian argumen? Karena di dalamnya terdapat pendapat-pendapat dan fakta yang menguatkan argumen itu sendiri. Seperti pada kalimat, di Provinsi Kalimantan Tengah, akibat dari hutan dibabat, rawa dikeruk mengakibatkan nyamuk Anopheles menyebar ke rumah-rumah warga. Dan ada juga kalimat, ini sangat membahayakan bagi kesehatan penduduk di wilayah tersebut. Selanjutnya, pada paragraf ketiga merupakan pernyataan ajakan. Mengapa pernyataan ajakan? Karena di dalamnya tertulis dorongan agar pembaca mau untuk membentuk pos malaria desa atau posmaldes sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat untuk sama-sama melawan penyakit ini. Selanjutnya, bagian paragraf keempat ini merupakan penegasan kembali. Dikatakan penegasan kembali karena di dalam paragraf ini terdapat kalimat-kalimat yang menegaskan pernyataan ajakan yang terdapat pada paragraf ketiga. Seperti kalimat, oleh karena itu bersama-sama pemerintah dan penduduk melakukan perannya masing-masing untuk melakukan pencegahan dengan melakukan gotong royong, membersihkan lingkungan secara rutin, dan menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat tinggal. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks persuasi.
Ada dua kaidah kebahasaan yang akan kita bahas. Pertama adalah kalimat persuasif dan yang kedua adalah kata teknis. Langsung saja kita bahas. Kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang isinya mempengaruhi, mengajak, atau menghimbau pembacanya agar melakukan apa yang dikatakan oleh penulis. Contoh, jadikanlah wahana yang satu ini sebagai penambah wawasan. Kata jadikanlah merupakan bagian dari kalimat persuasif. Lalu ada kata teknis yang merupakan kata yang terbatas pada bidang ilmu tertentu dan berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Seperti pada contoh, kata internet terbatas pada bidang teknologi. Nah, anak-anak, mudah bukan untuk menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi? Untuk itu, jika kalian ingin mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu, maka tulislah teks tersebut dengan tepat dan buatlah kalimat dengan kaidah kebahasaannya yang tepat pula. Baik anak-anak, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.